dan kita harus apresiasi kepada semua pemain. Boleh cuba lagi di masa-masa yang akan datang, mungkin Indonesia akan lebih baik jika mereka lebih lama membentuk chemistry dalam latihan. Ini cuma 4-5 hari, jadi agak sulit untuk melakukan chemistry yang paling baik. Tapi sudah buat yang terbaik. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, baru ada kesempatan untuk mereaksi perlawanan di antara Timnas Indonesia melawan Bulgaria yang berkesudahan. Indonesia kalah tipis 1-0 ke atas Bulgaria. Itu pun melalui sepakan penalti di menit yang ke-35 ya, melalui pemain bernomor punggung 16 iaitu Marin Petkov yang menyepak di sebelah kiri gawang yang gagal diselamatkan oleh Emil Audiro apabila Kevin Dix menjatuhkan ataupun menekel Zdravko Dimitrov dalam kawasan area kotak penalti. Itu pun selepas melihat VAR, wasit Malaysia melihat VAR dan membuat keputusan untuk memberikan penalti. Mungkin tackle itu sikit saja daripada Kevin Dix, tetapi apa boleh buat, sudah diberikan sepakan penalti. Mungkin ini kurangnya keberuntungan kepada Timnas Indonesia semalam. Tetapi guys, saya berbangga dengan cara permainan Timnas Indonesia. Kalau mungkinlah bagi saya, Indonesia ini lebih menguasai perlawanan possession ball. Itu mereka sangat menguasai di babak yang pertama dan juga di babak yang kedua. Cuma keberuntungan itu tidak menyebelai Timnas Indonesia. Nanti di akhir video ini saya akan memberi ulasan terkait analisa pemain Timnas Indonesia ataupun secara keseluruhan, secara overall, bagaimana Indonesia melawan Bulgaria ini, apa yang dari segi kekuatan dan kelemahan mereka ini. Tetapi harus kita apresiasi kepada semua pemain. Kalau menang itu sebenarnya rezeki, kalau imbang itu kita harus bangga, dan kalau kalah itu kita tidak harus merendah diri, karena hanya 1-0 juga melalui tendangan penalti. Itu sudah cukup baik melawan tim Bulgaria di ranking yang ke-87 dunia guys. Sangat berbangga. Inilah Indonesia sudah punya level yang lebih jauh ketimbang dengan tim-tim lain di Asia ini. Ini sangat memuaskan. Bagi saya sangat baik dan sangat-sangat memuaskan perlawanan semalam itu. Apalagi yang perlu kita rasa kecil hati? Tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita rasa kurang memuaskan. Malahan pelatih John Hedman telah memberikan taktikal yang paling terbaik untuk Timnas Indonesia. Pressing sangat tinggi dan sebagainya. Okey, di akhir video saya akan ulas lagi panjang terkait dengan permainan Timnas Indonesia ini. Kita simak dulu video ini guys. Pelatih Bulgaria merasa ditipu oleh media negaranya sendiri. Sebelum laga, banyak media Bulgaria yang meremehkan Indonesia. Dibilang cuma negara kecil yang tidak paham sepak bola. Tapi di lapangan justru sebaliknya. Pelatih Bulgaria itu juga terkejut. Bagaimana mungkin negara dengan ranking FIFA di bawah 100 hampir menumbangkan mereka. Bahkan sang pelatih mengakui mereka sangat beruntung bisa dapat penalti. Setelah itu, Bulgaria lebih banyak bertahan total demi mengamankan hasil. Pelatih John Hedman. We committed to a level of physicality, we committed to style of play, but we came up short. I think when you perform at that level and the game is there for the taking, you have to take it. Tonight had to be a win for Indonesia. Bulgaria, they're the 80th ranked team in the world.
but I thought on the night Indonesia were better. Congratulations to Bulgaria. Indonesia bermain lebih baik, They won the match, and I think they kata managed John the game, Hedman. slowing it down, Mengawal bola which was good for dengan them, baik. because that's how you win football matches. But for us, it was there for the taking, and we didn't. And I think that's Kemenangan ada di depan mata, tetapi kami gagal. Grow from it. But we're disappointed. It stings. It really does sting. Pelatih Bulgaria sampai kaget, level timnas Kecewa Indonesia juga sekarang dia. udah seperti tim Eropa. Meski kalah 0-1 di final FIFA Series 2026, skuad Garuda tampil impresif, kuasai bola, dan beberapa kali nyaris cetak gol, bikin Bulgaria kerja ekstra keras untuk raih kemenangan tipis. Pelatih Bulgaria sampai kaget, level timnas Indonesia Ya, pelatih baru tapi ceritanya masih sama. Ball possession unggul, permainan luar biasa, tapi peluangnya dikit. 2 kali kena tiang, nggak bisa nyetak gol, dan ada kesalahan, dan kita dihukum penalti. Itu kayaknya dejavu banget, kita udah sering banget ngalamin hal yang kayak gini. Ya, respect setinggi-tingginya untuk Coach John Hartman. Di 2 pertandingan ini, menurut gue permainan timnas Indonesia kelihatan karakternya. Kayaknya John Hartman udah tahu mau ngapain. Dan di pertandingan tadi, pemain kita luar biasa, guys. Bermain baik. Memaksa tim peringkat Betul, luar 85 biasa. dunia parkir bis. Menurut gue itu udah luar biasa. Tapi yang kurang adalah kita kangen banget nih Tom Haye. Nggak ada umpan-umpan terobosan yang cakep dan passing-passing yang mewah dari Tom Haye. Tom Walaupun Haye ya ada tidak Calvin mainkan. Verdo, ada Ola Romeni tadi, ada juga Ivar Jenner, tapi Tom Haye di level yang berbeda. Seandainya ada Tom Haye mungkin hasilnya akan berbeda Betul, juga. betul. Dan ya, lagi-lagi apes bisa dibilang. Semoga dari hasil yang kurang baik ini John Hartman bisa dapat pelajaran dan bisa mengimplementasikan lagi supaya nanti di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya, dan buat kalian guys ya yang suka julid-julid, please lah. Walaupun ada pemain timnas kita yang goreng hari ini, please dikasih kritik boleh tapi jangan julid, jangan ngebully, please ya. Betul, Kalau kalian suka betul. sama konten gue silakan follow. Timnas Indonesia kalah kerana wasit Malaysia curang. Apa benda ni weh? Itulah komennya abang baca kat media sosial. Tapi sejujurnya tak lah bro. Follow through daripada tackle Kevin Dix tak kemas. So memang 50-50. Kekalahan ini bukan sesuatu yang negatif, tapi boleh improve untuk game akan datang. Secara keseluruhan, 3 sebab kenapa Bulgaria menang 1-0. Yang pertama, walaupun ada percubaan 3 dari sebab. Ole Romeni dan Rizky Ridho yang terkena mista gawang, timnas Indonesia main terlalu pragmatik dan safe hinggalah minit ke-80 di mana lebih banyak serangan diatur. Pada awalnya bila menyerang, tak banyak larian dan badan memasuki kotak penalti lawan. Kebanyakan masa back pass dan recycle bola tapi tak bahaya langsung untuk pihak lawan. Seterusnya yang paling ketara, defensive shape Bulgaria sangat compact dan berdisiplin. Mereka mengutamakan mid block dan itu menyusahkan Ole Romeni link up dengan penyerang dan terpaksa ditolak ke kawasan luar. Tambahan pula tak membantu bila tempo permainan timnas kurang laju dan agresif, terutamanya ketika menyerang. Sekejap je Bulgaria sudah ada 4 atau 5 orang defend dalam kotak penalti, terutamanya selepas mereka di hadapan. Last Ya, kali betul. timnas kurang kreativiti serangan dan kebanyakan masa menggunakan long ball. Senang untuk dibaca pihak lawan. Gimana guys pendapat kalian tentang game Indonesia lawan Bulgaria? Meskipun kalah karena sebuah penalti, tapi mendominasi. Itulah timnas Indonesia. Meski kalah dari Bulgaria, performa timnas tidak mengecewakan. Mereka menguasai pertandingan dengan 55% penguasaan bola, berbanding Menguasai terbalik 55% 45% milik Bulgaria. Adalah bukti bahwa permainan skuad Garuda hari ini bagus. Namun sayang, Dewi Fortuna tidak memihak Indonesia. Babak kedua, 2 kali peluang Indonesia membentur Mistar lewat Ole Romeni dan Rizky Ridho. Kehilangan Ini sosok Mr. kreatif Gawang. seperti Marcelino dan Tom Haye sangat berpengaruh terhadap permainan Indonesia. Nice try Garuda dan awal yang sangat baik untuk Coach John Hartman. Oke guys, kalah 1-0. Lawannya adalah Bulgaria. Sebenarnya bukan keputusan yang memalukan. Bagi saya bukan memalukan. Sebab Bulgaria ini pasukan Eropa yang kuat dari segi fizikal dan taktikal, dan mereka punya pengalaman yang sangat luas dalam dunia sepak bola. 7 kali ke Piala Dunia. Tapi dari segi analisa kita boleh lihat kenapa Indonesia ini kalah dan apa yang boleh diperbaiki. Ini yang saya ingin ulas sedikit dan menganalisa sedikit bagaimana kekalahan Indonesia ini.
Tapi sebenarnya kita harus bangga. Saya harus bangga. Saya bangga dengan cara permainan timnas Indonesia. Menguasai 55% possession ball ketimbang dengan Bulgaria hanya 45%. Okey, Indonesia yang pertamanya kalah dari segi fizikal. Kalau kita lihat memang jelas pemain Bulgaria itu lebih besar, lebih tinggi, lebih fit dari segi body contact dan sebagainya. Menang banyak duel udara dan menang dari segi second ball. Tetapi kesannya kepada Indonesia susah untuk pegang bola terlalu lama pemain Indonesia, karena pemain Bulgaria juga cepat pressing ya. Mereka cukup cepat pressing kepada pemain-pemain Indonesia, menyebabkan pemain Indonesia ini tidak terlalu lama untuk pegang bola dan juga kadang-kadang hilang kawalan bola karena pressing daripada pemain-pemain Bulgaria. Itu salah satu yang dialami oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Kedua, gol dari situasi yang Indonesia sepatutnya bisa elakkan. Contohnya daripada penalti itulah. Cuma sedikit daripada kesilapan Kevin Dix itu menyebabkan penalti itu diputuskan oleh wasit selepas mengambil kira VAR. Tapi ini sangat merugikan kepada timnas Indonesia. Sebenarnya ada lagi percubaan bahaya daripada corner kick, mungkin free kick, ada juga long shot daripada Bulgaria. Itu yang harus sebenarnya diawasi lebih dalam oleh timnas Indonesia. Maknanya Indonesia bukan kalah open play ya, tetapi kalah dengan situasi bola mati. Penalti itu tadi. Ini sebenarnya sudah cukup untuk menggerunkan Bulgaria itu sendiri. Mereka mungkin terkejut ya. Mereka kaget bagaimana Indonesia boleh menguasai permainan sehingga kan mereka tidak bisa mencetak gol dalam perlawanan itu. Yang ketiganya, Indonesia mungkin tidak terlalu menyerang sampai ke area kotak penalti. Mereka menguasai bola tetapi kurangnya percubaan-percubaan ataupun tembakan-tembakan daripada penyerang Indonesia, terutamanya oleh Romeni yang dikawal ketat oleh pertahanan Bulgaria, dan Ramadan Sananta masih lagi tercari-cari rentak. Tetapi masih boleh kita banggakan kerana menguasai perlawanan 55% itu dengan tim yang di ranking ke-87 dunia. Itu sudah cukup baik. Itu sudah cukup baik sebenarnya. Indonesia ini cuma mungkin kurang pengalaman lah, dan Indonesia pemain-pemainnya hanya baru 4-5 hari bergabung bersama dan latihan bersama. Tidak seperti kayaknya tim Bulgaria ini. Mungkin mereka sudah 1-2 tahun dalam latihan, dalam perlawanan itu sama-sama, dan mereka punya pengalaman kesemua bermain di Eropah. Itu. Dan tempo permainan Bulgaria ini lebih terkawal. Walaupun Indonesia menguasai possession ball, tetapi Bulgaria pandai untuk memperlahankan tempo permainan. Mereka sudah mendahului 1-0. Jadi mereka pura-pura cedera lah. Itu melambat-lambatkan permainan. Seperti apa yang dikatakan oleh pelatih Indonesia John Hindman tadi, apabila sudah mendahului, taktik untuk menang itu adalah memperlambatkan permainan. Slow game bila sudah leading. Jadi kontrol tempo itu yang dilakukan oleh Bulgaria. Jadi taktikal mereka itu menjadi mereka walaupun hanya 1-0 dengan kemenangan penalti, mereka tetap menang. Itu teknik dalam permainan sepak bola. Okey, yang kelimanya, finishing timnas Indonesia ini kurang tajam. Hanya mendapat 2 peluang yang hampir-hampir mencetak gol melalui Romeni terkena Mr. Gawang dan juga melalui Rizky Ridho kalau tidak silap. Bola sepakannya itu ditepis oleh penjaga gol Bulgaria. Jadi apapun, Indonesia telah mencuba yang terbaik dan kita harus apresiasi kepada semua pemain. Dari segi positifnya, walaupun kalah 1-0, Indonesia sebenarnya boleh bertahan melawan pasukan Eropah ini. Kemudian defense Indonesia cukup baik. Mereka tidak dibobolkan dalam perlawanan.
hanya melalui sepakan penalti. Sebenarnya disiplin bertahan mereka itu sangat baik. Jurang tidak terlalu jauh sebenarnya dengan tim Bulgaria ini, dan pengalaman besar untuk pemain-pemain muda Indonesia itu. Dari sisi positifnya kita boleh ambil di situ ya. Dan kesimpulannya, perlawanan ini menunjukkan satu perkara, yaitu Indonesia mungkin belum lagi setara dengan tim-tim level Eropah ini. Tetapi Indonesia juga bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah. Mereka sudah punya level yang tersendiri di ASEAN ini. Jadi bagaimana guys menurut kalian terkait dengan perlawanan semalam? Puas hati? Bagi saya sangat berpuas hati. Sangat berpuas hati, dan kita harus apresiasi kepada semua pemain. Boleh cuba lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin Indonesia akan lebih baik jika mereka lebih lama membentuk chemistry dalam latihan. Ini cuma 4-5 hari, jadi agak sulit untuk melakukan chemistry yang paling baik. Tapi sudah buat yang terbaik, 55% menguasai, hanya kalah melalui sepakan penalti. Itu sangat-sangat membanggakan. Oke guys, sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa boleh komentar di ruang kolom di bawah jika kalian punya idea, pendapat, pandangan tersendiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.